Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Perumpamaan Orang Farisi dan Pemungut Cukai. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Nah, salah satu pelayanan Yesus adalah membuat transformasi kehidupan dalam diri manusia melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Ia telah memperkenalkan kepada kita cara baru dalam berhubungan dengan Allah, yaitu melalui jalan kasih karunia-Nya. Salah satu contoh terbaik tentang pergeseran paradigma yang Yesus anjurkan kepada kita adalah dalam bentuk perumpamaannya tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Pada zaman Yesus, umat Allah benar-benar sangat haus untuk memiliki hubungan dengannya. Yudaisme telah menjadi agama formalitas dan penuh dengan banyak peraturan yang membosankan. Umat Tuhan percaya bahwa hidup mereka sepenuhnya berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan demikian, orang-orang Farisi yang religius telah menempatkan dirinya di puncak yang tinggi. Mereka percaya bahwa mereka telah dibenarkan dan mendapat kedudukan yang benar di hadapan Allah karena perbuatan mereka masing-masing. Jadi, dapat dibayangkan betapa kagetnya para pendengar Yesus ketika ia mengatakan bahwa pemungut cukai yang paling dibenci semua orang Yahudi telah pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Mengapa? Karena hasil kerendahan hatinya. Bayangkan kemarahan orang-orang Farisi ketika mengetahui bahwa semua yang telah mereka usahakan dan semua peraturan yang mereka telah jalani sebenarnya menempatkan mereka lebih rendah derajatnya daripada orang Yahudi lainnya di hadapan Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai menawarkan berita yang luar biasa bagi kita masing-masing. Prinsip yang Yesus ajarkan dalam Lukas 18 adalah bahwa sikap terbesar yang Tuhan terima kita adalah kerendahan hati kita dan bukanlah kesempurnaan. Jalan menuju Tuhan bukanlah melalui perbuatan kita masing-masing, melainkan melalui kasih karunia-Nya. Yesus mengajarkan bahwa kelemahan apapun yang Anda miliki, dosa apapun yang Anda telah lakukan, yang diminta Tuhan agar Anda dan saya dapat datang ke hadapannya dan meminta belas kasihannya. Yang Tuhan minta dari Anda dan saya hanyalah hati yang bertobat. Ketahuilah bahwa Tuhan mendengar tangisan Anda malam ini bila itu keluar dari hati yang sungguh merindukan untuk mendapatkannya. Dia menjawab kebutuhan Anda dan saya akan permohonan pengampunan dosa kita. Dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat untuk datang ke hadapan Bapa Surgawi bila Anda mau datang kepadanya dengan sepenuh kerendahan hati. Kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.